Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nazla Aulia Zahara dengan NIM 22011-202. Saya dari sesi J. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya, yaitu guideline pemeriksaan, guideline observasi saya. Berikut adalah data dari subjek yang saya teliti. Tujuan pemeriksaan ini yaitu untuk mengetahui tingkat kepatuhan kerja front office Bank Nagari Cabang Universitas Negeri Padang. Pemeriksanya itu saya sendiri, Nazla Aulia Zahara, dengan pembimbing Ibu Wirza Feni Rahayu, SPCMC Psikolog. Selanjutnya ada status presence, yaitu status present subjek pada saat pertama bertemu, yaitu ekspresi wajah yang ramah dan serta serius dengan postur tubuh yang tegap. Selanjutnya yaitu landasan teori. Tingkat kepatuhan pegawai front office adalah aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia. Tingkat kepatuhan seseorang dalam pekerjaannya dapat ditinjau dari komitmen organisasi. Mayer dan Allen pada tahun 1990 menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah keyakinan yang kuat dan penerimaan nilai-nilai serta tujuan organisasi dengan melibatkan diri dan loyal untuk terus berada di organisasi. Berdasarkan teori komitmen organisasi yang menggambarkan bagaimana tingkat komitmen seorang karyawan terhadap organisasi dapat memengaruhi kepatuhan kerja mereka. Ada beberapa aspek yang dapat menjadi fokus observasi kepatuhan kerja pegawai front office. Selanjutnya itu definisi konseptual. Kepatuhan kerja adalah area yang banyak diteliti oleh para ahli dalam bidang manajemen sumber daya manusia dan perilaku organisasi. Kepatuhan kerja juga berkaitan dengan komitmen organisasi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia pada tahun 2003, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh terhadap ajaran atau aturan. Teori kepatuhan atau compliance theory menurut Stanley Milgram pada tahun 1963, yaitu menjelaskan suatu keadaan di mana seseorang tunduk terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Karyawan mematuhi peraturan karena mereka percaya itu adalah hal yang benar atau moral untuk dilakukan. Karyawan mematuhi peraturan karena mereka menganggap bahwa pelanggaran akan berdampak negatif pada karir mereka atau menghasilkan konsekuensi negatif lainnya. Selanjutnya, menurut Sophia pada tahun 2008, menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah suatu ikatan psikologis pada karyawan yang ditandai dengan adanya kepercayaan dan penerimaannya kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi, dan keinginan untuk mempertahankan kedudukan sebagai anggota organisasi. Selanjutnya ada aspek atau dimensi. Menurut Mayer, Allen, and Smith dalam Fredlund Test pada tahun 2008, bahwa ada 3 aspek komitmen, yaitu yang pertama, afektif komitmen. Hal ini berkaitan dengan adanya ikatan emosional karyawan, identifikasi, dan keterlibatan dalam organisasi, serta keinginan dari diri sendiri. Yang kedua ada continuance commitment, adalah komitmen yang didasarkan akan kebutuhan rasional. Dengan kata lain, komitmen ini terbentuk atas dasar untung dan rugi yang didapatkan oleh karyawan, sehingga menjadi bahan pertimbangan apa yang harus dikorbankan bila menetap pada suatu organisasi. Yang ketiga ada normatif komitmen, yaitu komitmen yang didasarkan pada norma yang ada dalam diri karyawan, yang berisi keyakinan individu akan tanggung jawab terhadap organisasi. Jadi, seorang karyawan bertahan karena adanya loyalitas. Selanjutnya ada definisi operasional, yaitu kepatuhan kerja adalah kesediaan sikap atau perilaku pegawai di mana mentaati aturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku di tempat kerja. Kepatuhan kerja juga berhubungan dengan komitmen organisasi, di mana komitmen organisasi merupakan keinginan untuk mempertahankan status anggota dalam organisasi, serta keinginan untuk mencapai tujuan organisasi. Patuh dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau lingkungan kerja, serta menjaga moralitas dan integritas dalam segala tindakan yang dilakukan di tempat kerja demi menciptakan lingkungan kerja yang efisien, profesional, dan aman. Kepatuhan kerja melibatkan pemantauan dan evaluasi tingkat kepatuhan karyawan terhadap peraturan organisasi, termasuk ketaatan terhadap jam kerja, tugas-tugas pekerjaan, serta etika dan norma perilaku yang ditetapkan dalam konteks pekerjaan. Proses pengukuran kepatuhan kerja dapat mencakup observasi langsung, penilaian kerja, dan analisis laporan disiplin. Dalam konteks front office, kepatuhan kerja dapat lebih spesifik mengacu pada ketaatan terhadap standar dan prosedur yang diterapkan dalam bagian depan sebuah instansi, yang seringkali merupakan titik awal interaksi langsung dengan tamu.
Definisi operasional kepatuhan kerja front office mencakup aspek-aspek seperti responsivitas terhadap permintaan tamu, keakuratan dalam penanganan informasi, serta kemampuan untuk menjaga tingkat layanan tamu yang tinggi. Evaluasi kepatuhan kerja front office dapat dilakukan melalui feedback pelanggan, monitoring, dan analisis kerja frontliner dalam memetik kebutuhan dan harapan tamu. Selanjutnya ada blueprint atau panduan observasi, yaitu ada 3 aspek. Yang pertama, aspek kepatuhan berbasis kepuasan. Indikatornya terdapat 2 indikator. Yang pertama ada partisipasi dalam lingkungan kerja serta rasa antusias terhadap pekerjaan. Indikator perilakunya ada 10 indikator perilaku. Yang kedua ada indikator rasa antusias terhadap pekerjaan. Ada 9 indikator perilaku. Yang kedua ada aspek berkelanjutan yaitu continuous commitment. Indikatornya ada 3 indikator. Yang pertama ada indikator keterikatan pada pekerjaan, efektivitas, dan pemenuhan konsumsi. Yang ketiga ada kepatuhan berdasarkan norma atau normatif komitmen. Indikatornya ada 2, yaitu yang pertama ada etika, serta berikut lampiran indikator perilakunya. Yang kedua ada kepatuhan terhadap peraturan, berikut indikator perilakunya. Nah, selanjutnya masuk ke hasil role play observasi. Pada observasi ini saya menggunakan metode checklist. Pada aspek yang pertama itu kepatuhan berbasis kepuasan atau affective commitment dengan indikator perilaku, dengan indikator partisipasi dalam lingkungan kerja terdapat 10 indikator perilaku. Subjek memenuhi semua indikator perilaku kecuali indikator perilaku yang nomor 3, yaitu membantu membersihkan dan merapikan tempat kerja. Ini tidak dipenuhi karena pada instansi Bank Nagari tersebut telah memiliki petugas kebersihan. Selanjutnya ada indikator rasa antusias terhadap pekerjaan. Subjek memenuhi indikator perilakunya seperti inisiatif dalam membantu nasabah. Terlihat selama observasi dilakukan, terlihat pegawai membantu nasabah secara inisiatif dengan menanyakan kebutuhan nasabah. Di sini ada yang tidak terpenuhi, yaitu pegawai tidak menawarkan bantuan pada tamu terlebih dahulu karena pegawai menunggu tamu di pintu masuk instansi Bank Nagari tersebut. Selanjutnya ada aspek yang kedua yaitu kepatuhan berkelanjutan atau continuous commitment. Indikator yang pertamanya ada keterikatan pada pekerjaan. Subjek memenuhi indikator perilaku seperti melakukan prosedur tugas, menggunakan seragam sesuai ketentuan, bekerja dengan tekun, mampu mengabaikan gangguan dari luar. Namun ada satu indikator yang tidak terpenuhi, yaitu tidak meninggalkan tempat kerja selama jam kerja di luar, di mana kadang petugas pergi ke area belakang atau ke area kantor yang lain. Namun itu dilakukan ketika tamu terlihat sepi. Selanjutnya ada indikator efektivitas. Pada indikator ini, indikator perilaku yang tidak terpenuhi yaitu tidak korupsi terhadap waktu istirahat, di mana subjek terlihat terlalu lama meninggalkan rekan kerja yang lain saat jam istirahat telah habis. Selanjutnya yaitu indikator pemenuhan konsumsi. Di sini pada saat observasi dilakukan, saya tidak melihat ketersediaan minuman tambahan atau seperti teh ataupun kopi, ketersediaan cemilan juga tidak ada terlihat di tempat kerja, serta uh, indikator perilaku merapikan tempat kerja juga tidak ada karena petugas selama observasi dilakukan, petugas tidak terlihat makan di tempat kerja. Selanjutnya ada aspek kepatuhan berdasarkan norma. Indikator yang pertama itu etika. Di sini subjek memenuhi indikator perilaku yang ada, seperti tidak menerima suap atas layanan yang diberikan karena subjek melakukan pekerjaannya dengan sukarela, tidak meminta imbalan terhadap pelayanan yang diberikan, dan beberapa indikator perilaku lainnya. Indikator yang kedua itu kepatuhan terhadap peraturan.
Di sini subjek memenuhi semua indikator perilaku, terutama itu tidak melepaskan atribut saat bekerja, di mana subjek terlihat sangat rapi dengan pakaian dan terlihat bersih. Selanjutnya itu hasil pencatatan kronologis observasi ini. Observasi dilakukan pada tanggal 7 Desember 2023 pada hari Kamis. Eh, saya melakukan pencatatan pada jam-jam tertentu. Yang pertama ada jam 8 pagi. Perilaku yang muncul yaitu pegawai sudah berada di tempat kerja dengan seragam yang rapi dan bahasa tubuh yang ramah dan melayani tamu serta nasabah yang datang. Selanjutnya pencatatan pada jam 12 siang itu terlihat subjek berganti shift dengan rekan kerjanya untuk istirahat. Selanjutnya pada jam 2.30 siang terlihat subjek membantu rekan kerja dalam pelayanan surat dan masih melayani nasabah yang datang. Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2023 yaitu pada hari Kamis. Gila. Maaf, ini mungkin salah penulisan. Pada tanggal 11 Desember 2023 yaitu pada hari Senin, saya melakukan pencatatan pada jam 9.25. Perilaku yang muncul itu satpam berada di tempat kerja dan melayani nasabah yang datang. Pada pukul 10 terlihat satpam berbincang dengan rekan kerja saat tidak melayani tamu atau nasabah yang datang. Dan pada pukul 2 siang terlihat satpam sedang mengobrol dengan dua orang rekan kerja perempuan. Terlihat mereka mengobrol dengan santai. Selanjutnya pada jam 4 sore terlihat subjek telah membereskan meja kerjanya karena jam kunjungan pada instansi Bank Magari telah habis. Selanjutnya hasil analisis observasi ini yaitu pengamatan ini dilakukan selama 2 hari tetapi tidak dengan waktu yang beruntut dikarenakan hari kerja hanya sampai hari Jumat. Observasi kepatuhan kerja front office ini dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek kepatuhan kerja yang meliputi partisipasi dalam lingkungan kerja, rasa antusias terhadap pekerjaan, keterikatan pada pekerjaan, efektivitas, pemenuhan konsumsi, etika, dan kepatuhan terhadap peraturan. Observasi dilakukan dengan menggunakan indikator perilaku yang dapat diamati selama jam kerja, seperti memberikan pelayanan dengan sukarela, membantu tamu, staf, dan nasabah, mematuhi peraturan kerja, dan menunjukkan rasa antusias terhadap pekerjaan. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, tingkat kepatuhan kerja pegawai front office Bank Nagari Cabang Universitas Negeri Padang sudah terbilang sangat baik. Dari 3 aspek penelitian dan beberapa indikator, hampir di setiap aspek sudah terdapat indikator yang sesuai dan terpenuhi. Pada aspek kepatuhan berbasis kepuasan dengan indikator partisipasi dalam lingkungan kerja, pegawai menunjukkan partisipasi yang tinggi serta indikator yang terpenuhi dengan sangat baik, yaitu subjek ramah dalam memberikan pelayanan. Setiap ada yang bertanya atau menghampiri, subjek terlihat senyum dan terkesan sangat ramah dan sangat menghargai tamu. Lalu pada indikator antusias terhadap pekerjaan, subjek terlihat antusias dengan pekerjaannya karena hampir semua indikator perilaku terpenuhi. Hal ini menunjukkan semangat atau antusias terhadap pekerjaan yang dimiliki. Selanjutnya, pada aspek kepatuhan berkelanjutan, subjek dinilai mematuhi dan cukup memenuhi indikator perilaku. Serta terdapat pula indikator yang baik untuk ditiru, yaitu di mana terlihat subjek saat bekerja tidak bermain handphone dan benda yang mengganggu aktivitasnya dalam bekerja. Pada aspek kepatuhan terhadap norma, subjek dinilai juga cukup memenuhi aspek kepatuhan kerja. Hal ini juga didasari oleh norma-norma dan nilai-nilai yang masih dipegang oleh setiap pegawai. Terdapat hal-hal yang harus dipertahankan dan sedikit dievaluasi, seperti tetap menjaga sikap ramah dan antusias secara konsisten, memastikan kehadiran terus-menerus selama jam kerja, dan menggunakan waktu istirahat secara efektif. Hasil observasi dapat digunakan untuk memberikan masukan kepada subjek untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan terhadap pedoman instansi. Selanjutnya, penutup guideline ini, yang pertama ada kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan selama 2 hari, dapatkan dominan adanya perilaku positif, di mana perilaku positif seperti yang memberikan pelayanan dengan ramah serta sukarela, masih menjunjung tinggi nilai norma dan etika karena cukup mematuhi aspek kepatuhan terhadap norma, jujur, menolong tanpa pamrih,
Namun mungkin perlu sedikit perhatian lagi terhadap konsistensi jam istirahat. Selanjutnya saran untuk observasi kali ini yaitu dari hasil tersebut, saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kepatuhan kerja front office ini adalah tetap mempertahankan kinerja yang telah dimiliki dan memberikan pelatihan keterampilan kepada staf front office untuk memberikan pelayanan yang lebih ramah lagi dan antusias kepada tamu. Melakukan pelatihan untuk meningkatkan motivasi dan keterikatan pada pekerjaan, memperkuat pengawasan terhadap perilaku pegawai front office selama jam kerja untuk mencegah munculnya perilaku negatif atau mengabaikan peraturan yang ada. Dengan begitu, diharapkan kepatuhan kerja front office dapat lebih meningkat dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Berikut saya lampirkan beberapa uh, bukti saat saya melakukan observasi di Bank Nagari Cabang Universitas Negeri Padang. Baiklah, sekian presentasi hasil observasi saya pada kali ini. Jika ada salah penulisan dan salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bu.